Kita lanjut bahas komik Wudong Qiankun chapter 188. Oke lah, nggak usah banyak mangming bang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Li Langtian yang pada saat ini terkena serangan jari Lindong yang sudah dilapisi dengan api iblis nirwana. Hal itu segera mengikis kesadaran dari Li Langtian, yang artinya sekarang Li Langtian sudah benar-benar pingsan. Yang kemudian Master Samsudin yang ada di dalam tubuh Li Langtian, dirinya pun dengan cepat kini telah mengambil alih kesadaran dari Li Langtian itu. Dan akhirnya ketika Li Langtian membuka matanya, pupil mata Li Langtian sendiri sudah berubah warna menjadi hitam pekat. Lindong yang melihat hal ini, dirinya pun sangat terkejut. Tidak lama setelah itu, Master Samsudin yang telah mengendalikan tubuh dari Li Langtian segera menepis tangan dari Lindong, yang kemudian dia tersenyum dengan aneh. Setelah itu Master Samsudin pun kabur dengan kecepatan penuh meninggalkan ruang harta karun kuno ini, karena dia tidak ingin berurusan lagi dengan Lindong. Dan hal itu hanya membuat Lindong diam saja dan tidak melakukan pengejaran pada Li Langtian. Lindong yang melihat hal ini kemudian mengatakan dalam hatinya, mungkinkah itu adalah roh misterius yang sekarang telah mengendalikan tubuh dari Li Langtian untuk bisa melarikan diri. Tapi seharusnya serangan jari yang aku lakukan tadi sudah cukup untuk membunuh Li Langtian. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun menjentikan jarinya, yang pada akhirnya jiwa buaya surgawi kuno kini secara perlahan telah menghilang. Xiaoyan yang cukup khawatir dengan keadaan dari Lindong, karena barusan dia melihat Lindong terkena pukulan keras di dadanya oleh Li Langtian. Dia segera menghampiri Lindong dan mengatakan, "Kakak, apakah kau baik-baik saja?" Sambil memegangi dadanya, Lindong pun menjawabnya, "Iya, aku tidak apa-apa." Tapi Xiaoyan sendiri pada saat ini tahu bahwa Lindong sedang merasakan rasa sakit yang luar biasa akibat terkena pukulan dari Li Langtian. Maka dari itu, Xiaoyan segera berdiri di hadapan Lindong dan dia menatap banyak orang. Hal itu sebagai kode bahwa siapapun yang akan menyerang Lindong saat ini, maka dia harus berurusan dengan Xiaoyan, dan dirinya tidak akan segan-segan untuk membantai siapapun. Karena Xiaoyan juga paham bahwa dalam kondisi Lindong yang seperti ini, pasti akan banyak orang yang memanfaatkan situasi untuk bisa merebut kunci rahasia kuno dari tangan Lindong. Maka dari itu, Xiaoyan tidak akan membiarkan siapapun melakukan hal itu. Namun tiba-tiba saja kelompok dari Liu Bei pada saat ini telah berjalan mendekati Lindong, yang kemudian sambil tersenyum Liu Bei pun mengatakan, "Hehe, Lindong, ternyata dirimu benar-benar menyembunyikan sebuah rahasia yang luar biasa. Dan aku sekarang khawatir bahwa sebenarnya kamu telah memenuhi syarat untuk mendapatkan peringkat nirwana." Mendengar ucapan dari Liu Bei, Lindong pun tersenyum dan dia mengatakan, "Hehe, saudara Liu Bei, hari ini aku hanya beruntung saja." Karena di dalam hati, Lindong merasa bahwa Liu Bei ini memiliki kekuatan yang bahkan lebih tinggi dari Tianzhen dan juga dua penguasa barat laut yang lainnya. Dan untungnya, Liu Bei tidak bergabung dengan mereka. Jika tidak, pasti Lindong akan bisa dikalahkan dengan mudah. Di saat Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja dari arah belakangnya juga terdengar sebuah suara yang langsung mengatakan, "Di dunia ini aku hanya percaya pada seorang pemenang, dan sejatinya bagiku sebuah keberuntungan itu tidak ada." Yang ternyata orang yang mengatakan itu adalah Yan Shen. Dirinya sekarang juga sudah mendekati Lindong. Yan Shen pun tersenyum dan dia kembali mengatakan, "Lindong, sepertinya aku juga sudah meremehkan dirimu sebelumnya. Jika bukan karena situasi penting yang harus kita hadapi saat ini, kemungkinan aku ingin mengajakmu ngobrol. Dan setelah itu, aku ingin sparring kekuatan denganmu." Mendengar ucapan dari si Yan Shen, tiba-tiba saja Liu Bei menimpali tangan Pluto Yan Shen. "Dirimu itu memiliki reputasi baik di medan perang kuno ini. Tapi jika kamu ingin melakukan sparingan dengan Lindong, aku sendiri tidak yakin siapa yang akan menang dalam sparring itu." Mendengar kata-kata dari Liu Bei, Yan Shen pun hanya diam saja, karena sepertinya
Liu Bei sedang meremehkan kekuatannya. Mendengar Liu Bei menyebut Yansen yang pada saat ini memiliki julukan tangan Pluto, hal itu membuat Lindong menjadi terkejut dan dia berkata dalam hati, tangan Pluto Yansen, sepertinya dia memang benar-benar bukan karakter yang sederhana. Sesaat kemudian, suasana pun menjadi sangat hening dan tiba-tiba saja Liu Bei pada saat ini bertanya, "Ngemeng-ngemeng, Yansen, kenapa kamu datang ke wilayah barat laut kami? Aku dengar di tempatmu, di wilayah timur laut sana, juga ada banyak harta karun yang sangat kuat." Mendengar apa yang ditanyakan oleh Liu Bei, Yansen pun kemudian mengatakan, memang benar, di wilayah timur laut memiliki harta karun yang sangat kuat, tapi itu telah menjadi incaran dari kerajaan super, dan aku sangat malas untuk berurusan dengan mereka. Namun di wilayah barat lautmu ini adalah wilayah yang paling lemah di antara wilayah yang lainnya. Makanya aku datang ke tempat ini untuk berkeliaran, dan sejatinya di dalam medan perang kuno ini ada banyak harta karun yang tidak terhitung jumlahnya. Namun sekarang banyak orang kuat yang telah menunjukkan diri untuk bisa mendapatkan harta karun itu. Bahkan kerajaan super juga telah menampakkan diri mereka. Hal itu terjadi karena sebenarnya perang 100 kekaisaran akan segera datang, dan tempat itu akan menjadi pertemuan yang nyata bagi para praktisi elit di seluruh wilayah Suan Timur ini. Karena tidak mau berbahasa basi lagi, Liu Bei kini segera menatap pada 4 pintu perunggu besar, yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, karena sekarang pertempuran telah berakhir, maka ini adalah waktu yang sangat penting yang telah kita tunggu selama ini." Setelah mengatakan hal itu, Liu Bei segera mengeluarkan kunci kuno dari dalam tangannya, yang sesaat kemudian kunci itu memancarkan cahaya yang membentuk simbol tertentu, yang pada akhirnya simbol itu pun melesat ke arah pintu perunggu besar. Hal itu membuat pintu perunggu yang dari tadi tertutup dengan rapat, pada saat ini mulai terbuka dengan lebar dan mengeluarkan cahaya terang dari dalamnya. Melihat hal ini, Liu Bei segera menoleh pada Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, kalau begitu aku masuk dulu. Jika di masa depan nanti kita memiliki kesempatan untuk bertemu, maka aku ingin berbincang-bincang denganmu." Setelah Liu Bei mengatakan hal ini, tiba-tiba saja kelompok dari Liu Bei sendiri, mereka terkena sorotan cahaya terang yang dipancarkan oleh pintu perunggu besar itu. Dan pada akhirnya kelompok Liu Bei pun tersedot masuk ke dalamnya. Setelah mereka semua memasuki pintu perunggu besar, kini pintu raksasa itu kembali tertutup dengan rapat, dan orang-orang hanya bisa melihatnya dengan penuh rasa iri. Karena bagaimanapun juga, mereka yang ada di tempat ini tidak akan bisa memasuki tempat itu. Melihat bahwa Liu Bei dan juga kelompoknya telah masuk ke dalam pintu perunggu besar, Lindong segera menoleh pada Xiaoyan, yang kemudian dia mengatakan, "Xiaoyan, kalau begitu mari kita lakukan juga." Yang kini, tiba-tiba saja dari dalam tangan Lindong dan juga Xiaoyan sendiri sudah keluar kunci emas kuno, dan sama seperti kunci kuno milik Liu Bei. Sekarang, kunci milik Lindong dan juga Xiaoyan sendiri telah mengeluarkan simbol khusus yang langsung melesat ke arah pintu perunggu. Hal itu segera membuat pintu perunggu besar kemudian terbuka dengan lebar, dan juga memancarkan cahaya emas terang dari dalamnya. Banyak orang yang melihat hal ini merasakan sangat iri, dan mereka ingin menerobos masuk ke dalam pintu perunggu besar. Namun tiba-tiba saja ketika mereka baru melangkahkan kakinya, tubuh mereka pun terkena serangan dari cahaya emas, dan dalam sekejap tubuh orang-orang yang ingin merobos itu langsung lenyap menjadi kabut darah. Melihat kejadian ini, Lindong hanya bisa memegangi kepalanya, yang kemudian Lindong berkata dalam hati, kelompok ini benar-benar tidak pernah belajar dari pengalaman. Dan selanjutnya, Lindong, Yansen, dan juga Xiaoyan sendiri sekarang telah memasuki pintu perunggu besar. Setelah mereka berhasil masuk, pintu perunggu itu pun kembali tertutup dengan rapat.
Lindong yang telah memasuki pintu perunggu besar, dia pada saat ini hanya bisa melihat sebuah kegelapan yang tidak ada akhirnya. Namun tiba-tiba saja muncul seberkas cahaya, yang hal itu membuat silau mata Lindong, yang kemudian seras. Ruangan gelap ini tiba-tiba saja muncul sebuah pintu raksasa, dan di hadapan pintu ini Lindong hanya terlihat seperti seekor semut. Yang kemudian Lindong melihat pada pintu raksasa kuno yang memiliki warna hijau tua pekat, dan di atas pintu itu sendiri kini ada tulisan Aula Naga Hijau. Lindong yang melihatnya, kemudian dia berkata, "Di sini, apakah tempat ini adalah warisan dari 4 sekte besar misterius?" Pintu ini ada tulisan Aula Naga Hijau, dan sesaat kemudian sebuah cahaya muncul di atas pintu itu, dan hal itu segera membentuk sebuah tulisan tertentu. Ingin mendapatkan warisan harus mengikuti ujian Aula Naga, karena ini adalah salah satu dari 4 pimpinan aliansi Tianggang. Yang kemudian cahaya tulisan itu kini berubah kembali. Ujian naga hijau memiliki resiko kematian yang tinggi. Jika berani, silakan masuk. Jika tidak, silakan pergi. Melihat tulisan itu, Lindong kemudian berkata, "Aduh, hanya ingin mendapatkan warisan, masih harus mengikuti ujian lagi." Namun di dalam hati, Lindong pada saat ini terlihat marah-marah, dan dia kini mengatakan, "Ujian yang sangat berbahaya, tapi sebenarnya tempat ini hanya memberiku satu jalan, yaitu jalan untuk memasuki ujian itu. Jika seperti ini, sama saja aku tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti ujian yang katanya berbahaya." Setelah mengumpulkan tekad yang besar di dalam hatinya, Lindong pun mulai melangkahkan kaki, dan dia segera memasuki pintu dari Aula Naga Hijau. Hal itu dilakukan oleh Lindong sambil berkata dalam hati, "Ujian dari naga hijau, aku sangat ingin melihatnya. Sebenarnya ujian macam apa yang ingin aku temui?" Setelah Lindong memasuki pintu dari Aula Naga Hijau, yang dia lihat pada saat ini juga sebuah kegelapan yang tidak ada ujungnya. Namun tidak lama setelah itu, sebuah cahaya emas kini keluar dari langit dan menyambar dengan keras. Dan tiba-tiba saja seluruh ruangan ini memancarkan cahaya berwarna biru yang sangat terang. Hal itu membuat mata Lindong sangat silau, dan dia sampai menutupi matanya itu. Namun tiba-tiba saja sebuah petir kini telah datang dalam jumlah yang sangat banyak. Lindong yang melihat hal ini, dia pun berkata dalam hati, situasi di tempat ini sepertinya akan segera berubah. Dan benar saja, setelah Lindong mengawasi seluruh tempat ini, dia terlihat sangat terkejut, karena ternyata yang dia lihat sekarang adalah sebuah lautan petir yang tidak ada ujungnya. Melihat hal ini, Lindong berteriak dalam hati, lautan ini sebenarnya telah dibentuk oleh jutaan, bahkan ribuan atau miliaran petir. Apakah ini adalah petir yang nyata? Karena posisi Lindong sendiri sekarang, dirinya berdiri di atas batu kecil yang mengambang di atas lautan petir ini. Namun ketika sebuah petir besar menyambar, hal itu membuat air di dalam lautan petir ini terpercik dan segera mengenai kaki dari Lindong. Saat terkena percikan air laut ini, Lindong merasa bahwa kakinya tersengat petir dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itu sampai membuat Lindong berteriak, "Aduh, sakit sekali." Yang tiba-tiba Xiao Diao muncul di samping Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, kamu pasti mampu melakukan ujian ini. Karena tampaknya orang yang telah membuat tempat ini ujian ini, kekuatannya cukup menakutkan." Setelah Xiao Diao mengatakan hal itu, Lindong kemudian bertanya, apakah ini adalah ujian yang harus aku lewati? Dan apakah pada saat ini yang aku lakukan hanyalah menyeberangi lautan petir ini? Mendengar pertanyaan dari Lindong, Xiao Diao pun tersenyum, yang kemudian dia menjawabnya, sepertinya memang begitu. Kamu sepertinya memang harus menyeberangi lautan ini. Hanya saja aku merasa bahwa ini semua
harus kembali mengandalkan keberuntunganmu. Mendapatkan kata-kata seperti itu dari Xiao Diao, tatapan mata dari Lindong pada saat ini menjadi sangat tajam. Yang kemudian dengan raut wajah yang sumringah, Lindong pun berteriak, "Jika begitu, aku ingin segera menjalani ujian ini karena aku ingin merasakan seperti apa sih sulitnya menyeberangi lautan petir ini." Setelah Lindong mengumpulkan semangatnya yang sangat besar, dia pun segera melompat dari batu yang dia pijak untuk terbang melintasi lautan petir ini. Namun tiba-tiba saja ada sebuah energi yang datang pada tubuhnya dan dengan cepat kali ini menghantam tubuh Lindong. Hal ini membuat dirinya menjadi sangat terkejut, yang bahkan Lindong sendiri saat ini terjatuh di atas lautan petir. Tidak butuh waktu lama, petir-petir yang ada di dalam lautan petir ini segera menyambar kaki Lindong. Hal ini membuat Lindong menjadi sangat kesakitan. Dia kemudian mengaktifkan tubuh emas nirwana untuk menghilangkan rasa sakit akibat sambaran ribuan petir yang terkandung di dalam air lautan petir. Namun sepertinya hal itu sia-sia saja, karena pada saat Lindong sudah berhasil mengaktifkan tubuh emas nirwana, petir-petir di dalam lautan ini masih saja merembet dan menyambar seluruh tubuhnya. Hingga pada akhirnya Lindong sendiri pada saat ini segera mengeluarkan asap dari dalam mulutnya. Sambil menatap lautan petir yang tidak ada ujungnya, Lindong kemudian berkata dalam hati, "Lautan petir ini ada sebuah kekuatan yang memberikan tekanan yang luar biasa, sehingga diriku tidak akan pernah bisa terbang untuk melewatinya. Dan kemungkinan besar aku hanya bisa menyeberangi lautan petir yang tidak memiliki ujung ini hanya dengan berjalan kaki." Setelah mengatakan hal itu, semangat di dalam tubuh Lindong pun semakin berkobar. Tatapan matanya kini tajam dan Lindong pun berteriak, "Selama ini aku bahkan telah berjalan melewati dunia kegelapan pada saat aku ingin mendapatkan batu simbol pelahap. Dan sekarang aku tidak percaya bahwa diriku ini tidak akan bisa melewati lautan petirmu." Setelah mengatakan hal itu, Lindong segera mengambil langkah dan dia menyeberangi lautan petir ini. Setengah hari pun telah berlalu dan Lindong terlihat sangat kesakitan ketika dirinya menyeberangi lautan petir, karena sekarang sudah ada banyak petir yang menyelimuti tubuh dari Lindong. Hal itu telah membuat kondisi Lindong pada saat ini benar-benar sangat buruk. Bajunya telah compang-camping, rambutnya menjadi seperti Super Saiyan, dan bahkan tubuh Lindong sendiri dipenuhi dengan banyak warna hitam gosong. Sementara petir-petir di lautan petir ini terus berselimut dan tidak mau pergi dari tubuh Lindong. Namun Lindong yang memiliki tekad yang sangat besar, dia tidak peduli berapa banyak petir yang telah menyambar dirinya. Namun sekarang yang bisa Lindong lakukan hanyalah terus berjalan dan berjalan dan juga berjalan, melangkahkan kaki di lautan petir ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhasil melewati lautan petir? Karena ini merupakan ujian dari Aula Naga Hijau. Jika kalian penasaran, kalian bisa mencari jawabannya sendiri di Spoiler Udon Qiankun versi novel yang tayang di channel ini, Ngobrol Sob.